Salam Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Dira Nisa. Saya ingin mendapat informasi Ibu terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rini. Oh iya, terus umurnya berapa? 25 tahun Ibu. Pendidikan terakhirnya? S1. Pekerjaan saat ini? Ibu rumah tangga Bu. Alamatnya di mana ya? Alamatnya di Jalan Serang, Kecamatan Cibarusah. Baik, saya sudah mendata informasi Ibu. Setelah itu saya ingin bertanya tujuan Ibu datang ke sini untuk apa ya? Baik, jadi begini Bu Bidan, saya ingin ber-KB, tapi saya bingung untuk memilih KB apa yang cocok untuk saya gunakan. Jadi tujuan saya datang sini untuk konseling terkait jenis alat kontrasepsi yang menggunakan alat apa saja selain kondom yang bisa digunakan nanti. Maklum, saya masih kurang paham tentang itu Ibu. Oh, jadi Ibu ingin ber-KB ya? Iya Ibu. Sebelumnya apa Ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi? Sudah Bu, tapi hanya memakai kondom saat berhubungan seks saja. Oh iya, Ibu sudah punya anak. Kalau sudah, Ibu sekarang sudah punya anak berapa? Sudah Bu, umur 2 tahun anak saya. Oh iya, emang anak umur segitu tuh masih waktu yang baik untuk menjalani kehamilan agar Ibu bisa fokus mengurus anak Ibu yang sekarang. Baik, kita mulai saja ya konselingnya agar mempersingkat waktu. Baik Ibu. Jadi jenis kontrasepsi yang menggunakan alat selain kondom itu ada 4, yaitu KB pil, suntik, implan, atau lebih dikenal dengan susuk, dan IUD atau lebih dikenal juga dengan spiral. Saya mulai dari alat kontrasepsi pil KB dulu ya. Baik Ibu. Pil KB ini tablet yang diminum setiap hari oleh wanita untuk menjaga kehamilan. Setelah Ibu mengonsumsi pil KB ini akan menghambat perkembangan telur dalam ovarium wanita selama siklus menstruasi. Nah, selama siklus menstruasi ini tingkat estrogen yang rendah biasanya akan memicu kelenjar pituitari untuk mengirimkan suatu hormon yang memulai pengembangan sel telur, dan pil KB ini sebenarnya sangat efektif untuk mencegah kehamilan lebih dari 90 bahkan hingga 99% jika pemakaiannya itu dilakukan dengan yang teratur. Nah, yang kedua itu tidak mengganggu produksi ASI jika ibu masih menyusui. Nah, yang ketiga itu kesuburannya akan cepat kembali jika ibu sudah tidak menggunakan pil ini. Terus tidak mengandung estrogen dan dapat dihentikan setiap saat. Lalu kekurangannya hampir 30-60% mengalami gangguan haid. Lalu BB ibu akan bertambah, terus harus digunakan setiap hari. Payudara ibu akan tegang, akan mual, pusing, dan timbulnya jerawat. Terus yang terakhir tidak dapat melindungi penyakit menular seksual. Nah, jenis pil KB ini ada 2 jenis, yaitu ada pil kombinasi dan pil mini. Kalau pil kombinasi harus diminum setiap hari, terus dapat dipakai kontrasepsi darurat. Yang ketiga, tidak dianjurkan ibu menyusui. Yang keempat, efek sampingnya itu jarang terjadi. Lalu yang terakhir, pada bulan pertama, efek sampingnya berupa mual, sakit kepala, nyeri payudara, spotting. Itu tidak apa, nanti akan hilang sendirinya. Lalu ada pil mini, hari pertama dan hari. Sedangkan untuk pil mini hari ke-1, hari ke-5 siklus haid dapat digunakan setiap hari asal tidak hamil. Lalu jika kontrasepsi suntik, maka mini pil ini diminum pada jadwal selanjutnya. Jika sebelum kontrasepsi IUD atau spiral, mini pil ini dapat diminum pada hari 1 sampai 5 siklus haid. Yang keempat, mini pil dapat diminum setelah keguguran. Terus alat kontrasepsi yang kedua itu KB suntik. Nah, KB suntik ini adalah kontrasepsi hormonal yang disuntikkan di bagian tertentu tubuh seperti lengan atas, paha, atau bokong. Nah, setelah disuntikan, kadar hormon ibu akan meningkat, kemudian menurun secara bertahap hingga suntikan selanjutnya.
Keuntungan pemakaian KB suntik ini, yang pertama sangat efektif, terus yang kedua tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak terhadap penyakit jantung dan gangguan darah. Yang ketiga membantu mencegah kanker endometrium, dan yang keempat tidak mempengaruhi produksi ASI. Nah, kerugiannya itu hampir 30-60% mengalami gangguan haid, BB ibu akan bertambah, tidak dapat melindungi penyakit menular seksual, terus terambatnya kembali ke kesuburan setelah penghentian penggunaan. Yang kelima, gangguan jangka panjang. Terus jenis KB ini ada tiga. Yang pertama suntik KB 2 bulan yang berisi depo-medroksiprogesteron asetat dan mengandung 150 DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan kode suntik IM. Yang kedua suntik 3 bulan depo non-sterat enontat yang mengandung 200 mg noratin bion anontat dan diberikan setiap 2 bulan dengan kode suntik IM. Nah, yang ketiga ini ada suntik 1 bulan kontrasepsi kombinasi atau depo estrogen progesteron. Jenis suntikan ini terdiri dari 25 mg depo medroksiprogesteron asetat dan 5 mg estrogen siponat. Sampai sini apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Ibu, untuk saat ini belum ada pertanyaannya. Oh baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya Bu. Baik Ibu. Lalu yang ketiga itu ada IUD atau bisa dikenal dengan spiral. Nah, spiral ini adalah kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari bahan plastik yang lentur, lalu akan dimasukkan ke dalam rongga rahim dan harus diganti jika sudah digunakan periode tertentu. IUD ini akan bekerja untuk mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan. Lalu dapat mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi dan memungkinkan mencegah implantasi telur dalam uterus. Nah, KB IUD ini ada keuntungan dan kerugiannya juga Ibu. Keuntungannya itu mencegah kehamilan jangka panjang sampai 10 tahun, dapat efektif segera setelah pemasangan, tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus, terus setelah IUD dilepas itu tidak akan mengganggu kesuburan ibu. Nah, kerugiannya mengalami keterlambatan mens yang disertai tanda awal kehamilan seperti mual, pusing, dan muntah. Lalu ada terjadi pendarahan yang lebih banyak dari mens biasanya. Lalu ada tanda-tanda infeksi seperti kepulihan dan suhu badan ibu akan meningkat. Terus jika ibu mengalami sakit di perut saat melakukan hubungan seks, maka segeralah hubungi dokter. Nah, alat kontrasepsi yang terakhir itu ada implan atau bisa dikenal dengan susuk. Implan ini metode kontrasepsi hormonal yang efektif dan dapat mencegah terjadinya kehamilan antara 3 sampai 5 tahun yang keefektivitasnya 0,2 sampai 1 kehamilan rendah. Saat pemasangan implan, lendir serviks akan mengental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadinya implantasi dan bisa menekan ovulasi. Keuntungannya mencegah kehamilan hingga 5 tahun, kesuburannya kembali pulih setelah implan ini dilepas, tidak memerlukan pemirsa dalam, tidak mengandung hormon estrogen, tidak memberikan masalah saat melakukan hubungan seks, tidak mengganggu produksi ASI dan bisa dilepas kapan saja. Sedangkan kerugiannya setelah pemasangan akan terasa mual, sakit kepala, perubahan perasaan atau gelisah, terus meningkatkan atau penurunan berat badan ibu. Lalu perlu dilakukan pembedahan kecil untuk pemasangan dan pelepasannya. Setelah itu, pemakaian implan ini hanya boleh dipasang pada perempuan pada usia reproduksi 20-35 tahun yang tidak memiliki anak ataupun yang belum. Terus menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka panjang pasca persalinan dan sudah menyusui bayinya yang berusia 6 bulan atau lebih. Selanjutnya, KB implan itu terdiri dari 6 batang pilatis lembut berongga dengan panjang 3-4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya itu 5 tahun. Yang kedua ada implanon yang terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm, diameternya
2 mm yang diisi dengan 68 mg 3 ketodesomistrel dan nama kerjanya itu 3 tahun. Yang terakhir ini ada Jadena. Jadena ini terdiri dari 2 batang yang diisi 75 mg mevanogestrel dan nama kerjanya itu 3 tahun. Saya kira penjelasan saya sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu Bidan, alhamdulillah saya sudah mengerti. Alhamdulillah tuh kalau Ibu sudah paham. Jadi apa Ibu sudah mengambil keputusan? Ya Ibu sudah mantap memilih KB IUD karena KB ini sangat efektif digunakan dalam jangka panjang. Saya juga ingin lebih fokus mengurus anak saya dulu untuk memberikan kasih sayang ke anak saya sampai saya sudah siap memiliki anak lagi. Itu pilihan yang sangat tepat Bu, karena Ibu benar-benar memikirkan kepentingan tumbuh kembang anak Ibu. Iya, terima kasih ya Ibu Bidan. Oh ya, ini untuk kunjungan ulangnya bagaimana ya Ibu? Nanti Bu, kalau sudah pemasangan, waktu kunjungannya itu bisa sebulan pasca pemasangan. Bila Ibu terlambat 1 minggu, bisa setiap 6 bulan berikutnya. Serta terjadi perdarahan atau ada keluhan yang patologis, Ibu bisa datang ke sini lagi. Baik, untuk pemasangannya mau kapan ya? Nanti saja Bu, saya bicarakan dulu dengan suami saya. Boleh tidak saya pakai KB IUD ini? Baik, kalau gitu, kalau sudah diperbolehkan sama suami Ibu bisa datang ke sini lagi untuk pemasangan KB IUD-nya. Baik Ibu, terima kasih Bu Bidan atas konselingnya. Konseling ini sangat bermanfaat bagi saya. Ibu sama-sama. Saya pamit ya Ibu.